Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan pengajian kita Mukhtasar Jidan. Semoga melalui pengajian ini kita diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kandungan dalam kitab ini sekaligus mengamalkannya dalam rangka untuk kita memiliki kemampuan dalam bahasa. Sampai di manakah kita? Tamis. Baku tamyiz berarti ya. Bakal mansubatil asma. Oh, masuk betul asma. Wa tamyizu nahu wa fajjarna al-ardha uyunan gitu ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamyizu nahu wa fajjarna al-ardha uyunan. Wa tamyizu, dan adapun yang ke-15 daripada masbubatul asma itu adalah at-tamyiz, yaitu at-tamyizu, tamyiz. Nahwu seperti ya, jadi tamyiz ini termasuk masbubatul asma atau isim-isim yang wajib dibaca nasab ya, dibaca nasab. Di antaranya adalah tamyiz, mauqi'nya sebagai tamyiz seperti wa fajjarna al-ardha uyunan. Wa fajjarna, dan kami pancarkan. Wa fajjarna, dan kami pancarkan akan al-uyun, akan al-ardha, bumi. Wafajjarna, dan kami pancarkan al-ardha, akan bumi, uyunan, apanya? Uyunan, mata air. Jadi sebenarnya kalau disampaikan wafajjarna al-ardha, kami pancarkan bumi, itu kan membuat orang jadi bingung. Bumi dipancarkan, apanya yang dipancarkan? Gitu ya. Nah, karena nggak jelas itu, karena ghairu wadih, maka kemudian diberikan tamyiz. Karena nggak jelas maka diberikan tamyiz, yaitu uyunan. Uyunan itu adalah tamyiznya. Fajjarna, maka adapun fajjarna, kalimat fajjarna itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Fajjarna itu fi'il dan fa'ilnya. Fajjara ya, fajjaru, kemudian datang pada dhamir mutakallim ya, mutakallim jamak fajjarna, kami pancarkan fi'lun wa fa'ilun. Wal ardha, dan adapun al-ardha itu maf'ulun bihi, maf'ul bihnya. Kami pancarkan akan al-ardha, atau kami pancarkan al-ardha, bumi. Nah, maka bumi itu maf'ulun bih sebagai objeknya. Wa uyunan, dan adapun uyunan itu tamyizun, tamyiz. Uyunan itu tamyiz mansubun yang dibaca nasab di fajjarna, sebab fajjarna. Jadi fajjarna itu kemudian maf'ulnya al-ardha, di situ enggak jelas. Kami pancarkan bumi, apanya yang dipancarkan? Nah, begitu. Ya, maka kemudian didatangkanlah tamyiz, yang mana tamyiz itu nasab. Ya, jadi dalam rombongan marfu enggak ada tamyiz di situ. Ya, tamyiz itu datang di belakang. Manakala dibutuhkan dia akan datang. Ya, seperti hanya ketika kita membeli ke warung. Membeli ke warung itu misalkan ishtara itu isyrina. Ishtara itu aku membeli, isyrina akan 20. Coba kalau kita dikasih orang atau orang cerita, ishtara itu isyrina, aku membeli 20. Kira-kira bingung kan? Nah, karena bingung itu dibutuhkan tamyiz. Apanya yang 20? Ya, macam-macam. Bisa fakihatan, bisa tufahan, atau kalau ke toko atika bisa kolaman.
aku membeli 20 apanya? Pulpen. Nah, gitu ya. Nah, maka kolaman itu tamyiz. Dia sebenarnya tidak masuk di rombongan utama. Dia masuk di rombongan utama, tapi dia datang manakala dibutuhkan. Ya. Nah, karena ghairu wadih tidak jelas ini apanya, maka kemudian didatangkanlah tamyiz sebenarnya tadi. Fajjarnal ardo, kami pancarkan bumi. Apanya dipancarkan? Uyunan, ya, mata air. Mata airnya dipancarkan. Itu tamyiz, ya, termasuk mansubatul asma. Jadi kalau kita nanti di luar dengar kata tamyiz pasti mansub. Kalau di i'robi itu tamyizun mansubun. Ya, langsung tamyizun mansubun. Misalkan uyunan tamyizun mansubun. Ya, uyun itu tamyiz mansub. Begitu juga kemarin hal. Manakala sampai di rokiban halun mansubun. Begitu ya. Begitu juga ini uyunan tamyizun mansubun. Wal mustathna, yang berikutnya adalah mustathna. Ya, mustathna yang dikecualikan. Nahu seperti qomal qaumu illa zaidan. Qoma berdiri siapa al-qaum kaum illa kecuali Zaid dan Zaid. Qoma telah berdiri siapa al-qaum kaum illa kecuali Zaid dan Zaid. Mana mustathnanya? Mustathnanya adalah Zaid. Ya. Nah, maka itu dinasab, dibaca nasab. Kalau mustathna termasuk mansubatul asma, maka Zaidan adalah mustathnanya. Maka Zaidan dibaca nasab. Jadi apa yang mustathna itu ma ba'da illah atau ma ba'da istithna. Ada mustathna, ada istithna. Istithna itu kalimatnya. Kalimat yang dipakai untuk mengecualikan itu apa? Maka di sini ada illah, ya. Di sini ada illah. Ada lagi yang lainnya. Ada illah, ada ghairu, ada siwa, ya. Samanya ketika kita itu menggunakan la ilaha illallah. Boleh juga kadang diganti la ilaha siwallah, la ilaha ghairullah, begitu ya. Nah, itu namanya ada istithna. Nah, Zaidan di sini itu adalah mustathnanya, ma ba'da illah itu tadi. Maka di situ wajib dibaca nasab. Maka termasuk kategori mansubatul asma. Fal qaum, maka ada pun kaum itu fa'ilu qauma. Fal qaum, ada pun kaum itu fa'ilu qauma, fa'ilnya qauma. Kaum itu fa'ilnya lafaz qauma. Maka qauma telah berdiri siapa kaum. Wa illa, ada pun illa itu ada tu istithna'in, adalah ada istithna. Kalau di Indonesia kita pakai kecuali, ya, melainkan dan lain sebagainya. Nah, itu istithna. Maka kata-kata itu, kalimat-kalimat itu, itulah mengecualikan setelahnya. Kecuali, misalkan semua datang kecuali Zaid, maka Zaid itu dikecualikan, namanya mustathna. Wa Zaidan, dan adapun Zaid itu mansubun dibaca nasab. Zaid itu mansubun dibaca nasab ala istithna'i, atas istithna, atas sebagai atas istithna, atas istithna bi illah, dengan illah. Jadi dibaca nasab ala istithna bi illah dengan menggunakan illah. Kenapa illah saja, tidak yang lainnya? Karena beda lagi. Kalau kita menggunakan siwa, menggunakan ghair, maka setelahnya jadi majrur otomatis. Ya. Misalkan ghairu, ya, maka akan jadi ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin atau siwa Zaidin, begitu. Nah, maka setelah illah beda lagi. Karena kalau siwa dan ghair itu kan setelahnya majrur, jadi mutafileh, ya. Jadi mutafileh. Begitu juga nanti hasya, lain lagi, itu akan jadi maf'ul, ya. Nah, husnul illah. Maka alal istithna'i bi illah, dengan lafaz illah, khusus illah saja. Wasmu la, yang berikutnya adalah ismula, isimnya la. Nahu seperti la gulama,
rajulin hadirun. La gulama rajulin hadirun. Ini la di sini adalah termasuk la linafil jinsi, ya. La yang menafikan jenisnya. Dalam arti semua jenisnya itu ditiadakan, tidak termasuk kategorinya. Nah, di situ sama dengan ilah. Pengamalannya sama seperti pengamalannya inna, yaitu tansibul isma batal fa'ul khobar. Maka sebagai halnya inna, maka isimnya la itu juga nasab, seperti halnya sebelumnya sudah beberapa. Oh, nanti di belakang itu ada. Nah, ismula itu juga dibaca nasab. Nahu seperti la gulama rajulin. La gulama, perhatikan pada kata-kata gulama. Gulama dibaca nasab bil fathah. Maka gulama itu adalah isimnya la. La gulam, la gulam. Gulama dibaca nasab. Maka gulama itu sebagai isimnya. La gulama rajulin, tidak ada anaknya seorang itu hadirun, datang. Artinya tidak ada anak sama sekali yang datang. Tidak ada sama sekali anak yang datang, semuanya orang-orang dewasa. Jadi begitu. La ulama rajulin hadirun, enggak ada anak yang datang sini. Artinya apa? Semua jenis anak enggak ada. Nah, ini begitu. Yang disebut dengan la linafil jinsi, jenis gulam itu enggak ada semua yang datang. Jadi enggak ada pengecualian. Sama halnya ketika la ilaha illallah, maka semua jenis ilah itu enggak ada. Illallah kecuali hanya Allah. Artinya apa? Satu-satunya Tuhan ya hanya Allah, tidak ada lagi yang lainnya. Nah, makanya la ilaha, enggak ada ilah itu sebenarnya. Enggak ada Tuhan itu sebenarnya, enggak ada. Illallah kecuali hanya Allah. Dalam arti satu-satunya Tuhan ya di alam semesta ini ya hanya Allah, seperti itu. Nah, maka semua jenis ilah itu ditiadakan. Ini juga begitu. Ketika kita menggunakan la linafil jinsi, maka semua jenis gulam itu enggak ada yang datang. La gulam rajulin hadir, tidak ada gulam satupun yang datang. Nah, ini yang disebut dengan la linafil jinsi. Maka la ini pengamalannya seperti inna, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya itu gulama, maka dibaca nasab. Beda dengan la gulama rajulin hadirun. Malah hadirun dibaca rofa karena sebagai khobarnya la. Karena pengamalannya tadi adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Khobarnya dibaca rofa, maka la ulama rajulin hadirun. Fala maka adapun la itu nafiyatun lil jinsi, adalah nafiyah lil jinsi, ya, menafikan jenisnya. Itu yang disebut lanya la apa? La binafil jinsi. Boleh nyebutnya la binafil jinsi atau la nafiyah lil jinsi. Intinya itu sama-sama menafikan jenisnya. Kalau sudah ada la, berarti tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun yang termasuk atau yang ada di dalamnya. Nah, nanti kalaupun ada ilah ya berarti ya ilah, kecuali. Semua nggak ada kecuali. La qaliba fil fasl, tidak ada seorang mahasiswa pun di dalam kelas. Berarti semua jenis, semua golongan mahasiswa nggak ada fil fasl di dalam kelas. Dan itu sudah lama ya. Sudah lama nggak ada isinya ya. Sudah hampir 1 tahun nggak ada isinya kelasnya. Sudah subuh. Nah itu. Nah ini lainnya jenis, jadi semua jenis toilet nggak ada. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tansibul isma, menasabkan. Tansib menasabkan apa? La al isma akan isim. La itu menasabkan isim. Wa tarfa'ul khobar, dan la merofakan khobarnya. Jadi fungsi daripada la itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya, dia hanya punya isim dan khobar. Isimnya dibaca nasab, khobarnya dibaca rofa, sama persis dengan pengamalannya inna. Hanya saja ini bedanya. Kalau inna ya umumnya saja, inna zaidan, inna rajula. Jadi seperti mutada. Seperti mutada, kalau mutada itu marfu dan mutada itu ma'rifat, ya berarti isimnya inna ya harus ma'rifat, begitu. Ya. Ar-rajulu qaimun, dikasih inna, innar rajula qaimun.
Bagaimana dengan inna rajulan qaimun? Tidak boleh. Kan aslinya mubtada nggak boleh nakiro, nanti kan? Mubtada nggak boleh nakiro. Maka kemudian ketika mubtada nggak boleh nakiro, maka isimnya inna juga nggak boleh nakiro. Innar rajula qaimun. Nah, kalau la beda lagi. Kalau la itu semua isimnya tidak boleh ma'rifah atau harus nakiro. Semua isimnya harus nakiro, makanya nakiro tapi mabni fathah gitu ya, sehingga tidak boleh bertanwin. Makanya di sini tadi la gulama, tapi kebetulan di sini diidhofakan ya, gulama rajulin, yang mudah saja. La ilaha, tidak boleh la ilaha, juga tidak lau ilah, bukan begitu, tetapi nakiro la ilaha dan juga tanpa tanwin. Contoh yang lainnya juga la raiba fi. La raiba fi artinya tidak ada. La ilaha tiada Tuhan, tidak ada Tuhan. Illallah kecuali hanya Allah. La raiba tidak ada keraguan. Bihi di dalamnya. Nah, sehingga dia itu harus begitu. Tidak boleh bertanwin. La raiba la ilaha. Kok ada setelah la kok ada isim tidak bertanwin dan itu nasab ya? Oh itu isimnya la. Isimnya la dari itu banyak di Al-Quran ya. Di Al-Quran itu banyak. Dan hampir kita nemukan itu mungkin sekali baca ini mesti kadang-kadang keluar itu. Seperti hanya ketika kita itu mendengar pidato ya. La nabiyya ba'da. Nah itu kan ya. Tidak ada nabi ba'da setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka la nabiyya, la rasulah. Nah gitu ya. Itu semuanya lainnya jinsi. Dibaca nasab kok seperti itu ya. Berarti itu isimnya la, aja. Ketika ada la kok setelah itu ada isim mansub tidak bertanwin. Oh itu berarti la. Kalau sudah la berarti pengamalannya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dia sebagai isim mansub dan pasti setelahnya ada khobarnya. Pasti setelahnya ada khobar. Nah itu nanti secara rinci dibahas secara ini kan hanya memperkenalkan diri ya tentang mansubatul asma. Ini secara rinci akan dibahas lebih lanjut. Nah itu ya pengamalannya seperti pengamalannya inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Wa gulama dan ada pun gulam. Kalimat gulam itu ismuha, isimnya la. Gulam itu ismuha, isimnya la. Mansubun dibaca nasab bil fathati dengan fathah ya. La gulama dibaca nasab bil fathati dengan tandanya fathah gulama. Rajulin dan ada pun kalimat rajulin itu mudhafun ilaih mudhaf ilaih. Rajulin itu mudhaf ilaih ya. La gulama rajulin diidhofakan ya. Gulama rajulin, rajulin itu mudhaf ilaih, berarti gulam itu di samping menjadi isimnya la, maka gulam itu juga menjadi mudhaf ya. Otomatis diidhofakan kepada rajul yang menjadi mudhaf ilaih. Semua mudhaf ilaih selama-lamanya itu majrur. Semua mudhaf ilaih selama-lamanya majrur sehingga dibaca rajulin ya. La gulama rajulin Rasulullahi karena sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selama-lamanya majrur. Wa hadirun dan adapun hadirun itu khobaruha adalah khobarnya. La gulama rajulin hadirun. Hadirun itu adalah khobarnya. Makanya tadi ditanya, ketika gulama ini isim la, berarti harus ada khobarnya. Mana khobarnya? Khobarnya adalah hadirun. Kadang-kadang kita itu terkecoh. La gulama rajulin. Mana khobarnya? Rajul. Nah itu kan tebak-tebakan berhadiah. Ya, tebak berhadiah. Siapa tahu cocok kan gitu. Sekarang kalau rajul itu sebagai khobar, hadir sebagai apa? Bingung nanti. Ya, keburu-buru memutuskan la gulama, misalkan dijadikan la gulama rajulun. Tidak ada gulam itu rajul. Berarti gulam perempuan semua. Nah, dari sisi maknanya udah kacau ya. Dari sisi makna udah kacau. Kemudian hadir jadi apa? Bingung lagi. Ya. Nah, kita coba bisa membaca cepat. La gulam hadir khobarnya ini la gulama rajulin hadir. Hadir sebagai khobarnya la. Marfu'u dibaca rafa bid dhammati dengan dhammah.
tandanya adalah dhammah. La ghulama rajulin hadirun, maka hadirun itu marfu'un bidhammah. Wal munada, yang berikutnya adalah munada yang termasuk mansubatul asma. Nahwu seperti ya ghulama Zaidin, ya ghulama Zaidin, ya, kalimat ya ghulama Zaidin, wahai anaknya Zaid, ya ghulama Zaidin, wahai anaknya Zaid. Faya, maka adapun ya itu harfu nida, huruf nida, huruf panggilan. Wahai, ya, menyebut orang. Hei. Ya, faya, maka adapun ya itu harfu nida, huruf nida yang dipakai untuk panggilan. Wa gulama, dan adapun gulam itu munada. Tadi yang termasuk isim mansub itu yang mana? Munada. Berarti munadanya mana? Gulam. Maka gulam itulah yang dibaca nasab. Makanya dibaca gulam. Wa gulam, adapun gulam itu munada. Mansubun dibaca nasab bil fathati dengan fathah. Ya. Munada apa? Gulam itu dibaca nasab dengan tandanya fathah. Li'annahu, karena bahwasanya gulam itu munada mudhofun mudhof. Munada mudhof. Ya. Kenapa gulam dibaca nasab? Karena gulam itu mudhof. Semua munada yang mudhof, tahu munada ya? Munada itu berarti isim yang jatuh setelah huruf nida. Ya, setelah ya itu namanya munada. Nah, ketika munadanya itu mudhof, maka munada itu wajib dibaca nasab. Ya ulama Zaidin, maka gulam itu munada dan diidhofahkan kepada Zaid, maka gulam wajib dibaca nasab. Begitu juga yang lainnya idhofah, pokoknya satu paket idhofah, mudhof ilaih, mudhofnya jadi munada, wajib jadi dibaca nasab. Seperti Rasulullah. Karena idhofah, ketika dikasih ya harfu nida, maka akan menjadi ya Rasulullah, ya Nabiyullah, gitu ya. Jadi semua munada yang menjadi mudhof wajib dibaca nasab. Bagaimana kalau mudhof ilaihnya? Ya selama-lamanya, seperti yang saya sampaikan tadi, selama-lamanya ila yaumil qiyamah, namanya mudhof ilaih itu ya dibaca majrur. Maka semuanya ya Rasulullah. Kadang-kadang itu bingung. Coba dirubah, dikasih inna. Inna itu kan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Dikasih contoh. Inna Muhammadan Rasulullahi. Karena ada yang balik. Inna Muhammadan Rasulullahu. Kenapa? Kan khobarnya inna itu kan marfu. Berarti di bahasa Rasulullahu. Nah, sekarang itu yang harus berubah yang mana? Rasulnya apa Allahnya, begitu? Ya. Kan yang berubah ini jutaan ya Rasulnya. Rasulah apa Rasuli, gitu. Adapun Allahnya ya tetap majrur. Rasulullahi gitu. Terus begitu. Ya. Begitu juga Abdullah, ya namanya Abdullah ya mesti dibaca Abdullahi, ya. Abdurrahman, ya, dan seterusnya. Maka semua yang mudhof ilaih ya majrur. Adapun mudhof menyesuaikan, kalau dia itu sebagai munada, ya maka dibaca nasab. Wa Zaidin, dan adapun Zaidin itu mudhofun ilaih, adalah sebagai mudhof ilaih, makanya dibaca majrur. Wa khabaru kana wa akhawatiha. Wa khabaru kana dan khabar kana wa akhawatiha, dan saudara-saudara kana. Maksudnya khabarnya kana dan khabarnya saudara-saudaranya kana. Khabaru kana wa akhawatiha. Khabaru kana adapun nahwu seperti kana Zaidun qa'iman. Nanti kan ini bahas secara tersendiri ya. Nahwu seperti kana Zaidun qa'iman. Kana adalah Zaid itu qa'iman, berdiri. Fakana, maka adapun kana itu fi'il madhi. Kana itu fi'il madhi naqisun, naqis, termasuk kategori fi'il naqis, karena fi'il itu ada dua, ada fi'il tam, ada fi'il naqis, ya. Fi'il naqis, kana itu masuk fi'il naqis, yarfa'ul isma, yang pengamalannya adalah yarfa'ul isma, merofakan isim, wa yansibul khobar, dan menasabkan khobar, atau sering kita sebut dengan
tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Ya, jadi isimnya dibaca rafa, khobarnya dibaca nasab, kebalikan dari inna. Kalau inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar, kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa zaidun, dan adapun zaid itu ismuha, isimnya kana. Zaid itu isimnya kana, marfu dibaca rafa. Wa qaiman, dan adapun qaiman nahwu khobaruha, itu khobarnya. Qaiman itu khobaruha, khobarnya kana, mansubun dibaca nasab. Maka kana zaidun, zaidun itu isimnya kana dibaca rafa, tanda rafanya adalah dhammah. Kemudian qaiman adalah khobarnya kana, i'rabnya adalah nasab, ya, sebagai khobarnya kana. Berikutnya wa ismu inna wa akhawatiha. Yang berikutnya adalah isimnya inna wa akhawatiha, dan isimnya saudara-saudaranya inna. Ya. Jadi kana punya saudara-saudara, inna juga punya saudara-saudara. Kana dan inna adalah bertetangga. Ya. Kana punya saudara, inna punya saudara, kana dan inna itu bertetangga. Karena sama-sama punya isim dan juga sama-sama punya khobar. Cuma beda status, beda dampaknya ya, atau pengamalannya berbeda. Bedanya hanya dibalik saja. Satunya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yang satunya itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Namun seperti inna zaidan qa'im, seperti inna sesungguhnya zaidan, zaid itu qa'imun berdiri. Kalau contohnya kan sama. Aslinya zaidun qa'imun, dikasih kana jadi kana zaidun qa'ima, dikasih inna jadi inna zaidan qa'imun, ya. Tapi tetap isimnya kan, baik itu inna maupun kana, itu harus aslinya adalah mubtada, tidak boleh yang lainnya, harus mubtada. Syarat mubtada adalah an yakuna ma'rifah. Mubtada itu harus ma'rifah, jadi nggak boleh dijadikan nakirah. Misalkan kana rajulun qa'iman, inna rajulan qa'imun, tidak boleh ya, karena mubtada itu ma'rifah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah kan ada isim alam, nama orang, ada apalagi domir, ya, domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada lagi mu'arraf bi'al, isim yang dikasih al, kemudian ada mudhof idhofah, ya, idhofah. Nah, ini yang boleh hanya itu, nggak boleh yang lainnya. Ada itu 6 itu, yang lainnya nggak boleh. Nah, maka apa yang berhak bagi mubtada berhak juga bagi isimnya kana maupun inna. Maka zaidan itu termasuk kategori apa? Kan dia tanwin. Zaid itu kan nama orang, ya, maka termasuk kategori isim alam, ya, kategori isim alam. Bagaimana kalau dia itu bukan isim alam, juga bukan mausul, juga bukan isim isyarah? Bagaimana? Ya tinggal nambahkan al saja beres. Masjidun nakirah kasih al masjid. Nah, begitu. Ya. Maka tinggal ada alternatifnya. Kalau dia itu memang aslinya dari sananya, sejak lahir itu ma'rifat, seperti isim alam, isim isyarah, isim mausul, dia sudah ma'rifat. Tapi kalau dia lahirnya itu nakirah, ya ma'rifatkan dulu. Gimana caranya? Tinggal ngasih al saja. Ya. Kalau sejak lahirnya nakirah, tinggal dikasih al saja. Karena hakikatnya ma'rifat itu, hakikatnya ma'rifat dan nakirah itu adalah isim yang kemudian aslinya nakirah, kemudian diberi al jadi ma'rifat. Gitu ya. Kalau perbandingan ma'rifat dan nakirah, di luar itu ya nakirah semua. Nah, itu. Kemudian wa zaidun ismuha marfu dibaca rafa, wa qa'iman, adapun qa'iman itu khobaruha mansubun. Itu karena ya. Inna zaidan ismuha mansubun wa qa'imun khobaruha marfuun. Qa'imun adalah khobarnya yang dibaca rafa. Oh, belum sampai situ ya. Inna zaidan qa'imun fa inna, ini belum kita bahas. Fa inna, maka adapun inna itu harfu taukidin, adalah huruf taukid. Inna itu harfu taukid, huruf taukid atau penguat, makanya artinya sesungguhnya. Jadi fungsinya ini fungsinya saja, karena inna nanti punya saudara artinya beda-beda.
Inna, anna, laita, lakinna, la'alla, ya. Itu semuanya fungsinya beda-beda. Nah, inna sendiri fungsinya untuk takkid atau untuk taukid, penguat saja. Kenapa fungsinya taukid? Karena ini kan ibaratnya gini. Kapan kita gunakan inna? Kita gunakan inna itu manakala ada orang yang mungkin nggak percaya sama kita. Karena nggak percaya sama kita, maka dikasih inna biar mantap. Makanya namanya harfu taukid. Maka ketika di Al-Quran dikasih inna, itu ingin membantah orang, ingin meyakinkan orang-orang yang nggak percaya. Gitu. Inna a'tayna kal kautsar, kan orang nggak percaya, maka dikasih inna. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, orang nggak begitu percaya, maka dikasih inna. Makanya dinamakan harfu taukid. Gitu, ya. Inna dan anna sama. Nah, maka inna sendiri itu termasuk harfu taukid wa nasbin, termasuk huruf nasab dalam arti beramal nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Wa zaidan dan adapun zaid itu ismuha, isimnya inna. Zaid itu isimnya inna, mansubun dibaca nasab. Wa qaimun dan adapun qaimun itu khabaruha, khabarnya inna, marfu'un dibaca rafa. Ya. Wal maf'ulu min ajlihi, yang berikutnya adalah maf'ul min ajlihi. Namanya maf'ul min ajlihi. Tadi maf'ul bi sudah. Sekarang ada maf'ul yang lainnya. Barangkali ada yang belum mengenal maf'ul itu, ternyata nggak cuma maf'ul bi, ada banyak. Kalau ditanya maf'ulnya ini sebagai apa maf'ul? Maf'ul apa? Maf'ul ada banyak. Ya, ada maf'ul bi yang berlaku sebagai objek. Ya. Ada juga maf'ul min ajlihi. Maf'ul min ajlihi itu ada beberapa nama. Ada maf'ul min ajlihi, ada maf'ul li ajlihi, ada maf'ul lah, gitu ya. Itu nama-nama dari maf'ul min ajlihi. Nah, seperti qoma zaidun ijlalan li amrin. Koma berdiri siapa Zaidun, Zaid ijlalan karena mengagungkan li amrin kepada Amr. Faqoma maka ada koma Zaidun, maka ada koma Zaidun itu fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'ilnya. Wa ijlalan, dan ada pun ijlalan itu maf'ulun li ajli, yaitu maf'ul li ajli. Kan beda kan ya? Maf'ul min ajlihi, berikutnya ini maf'ul li ajlihi. Namanya lagi yang lain juga maf'ul lah, ya. Ada maf'ul min ajli, maf'ul li ajli, maf'ul lah itu sama, ya. 3 nama yang hakikatnya satu. Nah, jadi ijlalan itu maf'ul li ajli. Apa maf'ul li ajli itu? Maf'ul li ajli itu fungsinya adalah alasan. Ya. Maf'ul li ajli itu alasan yang berupa isim masdar atau berupa masdarnya masdar qalbi, ya. Masdar qalbi. Masdar itu hanya ada di hati, bukan masdar. Kan masdar macam-macam. Ada masdar yang bisa dilakukan seperti memukul, membaca, menulis, itu nggak masuk. Jadi yang isinya itu perasaan aja, perasaan. Ya. Kayak ijlalan, mengagungkan itu kira-kira pekerjaannya apa? Nggak ada kan? Mengagungkan ada di hati, mengagungkan, senang, benci, kan di hati semua isinya kan. Nah, yang seperti itu, masdar yang seperti itu yang bisa menjadi maf'ul li ajli, ya. Seperti ini tadi, qoma berdiri, zaidun zaid, fi'il fa'il sudah lengkap. Ijlalan karena, ada karenanya artinya, ya. Karena ijlalan mengagungkan, memuliakan li amrin kepada Amr. Zaid itu berdiri karena mengagungkan, ya. Orang menunduk karena apa? Orang datang, ja'a Umaru roghbatan. Umar datang roghbatan karena suka, ya, karena suka, atau mahabbatan karena cinta, kan begitu ya. Nah, maka kemudian masdar yang ini menjadi maf'ul min ajli, ya, maf'ul min ajli. Alasannya apa? Tapi alasannya hanya perasaan, ya, bukan perbuatan. Misalkan kalau perbuatan seperti apa? Misalkan qoma Zaidun kitabatan. Zaid datang karena untuk menulis, ya nggak nyambung. Coba sambung naik apa ya? Ya, nah, seperti itu. Maka nggak bisa.
maf'ul min ajli itu hanya berlaku untuk perasaan saja. Masdar qalbi, bukan untuk masdar yang fi'il yang umumnya, bukan. Kita melihat nggak masuk, kita melihat kita berjalan nggak masuk. Jadi semua yang ada di perasaan saja. Itu masdar maf'ul min ajli. Ijlalan maf'ulun li ajli. Maf'ul li ajli mansubun dibaca nasab. Jadi maf'ul min ajli itu juga mansub. Dia qoma sebab koma. Li amrin kepada amr ya. Oh bukan, maksudnya li amrin. Adapun li amr itu jar wa majrur. Amr itu adalah jar majrur. Lamnya itu jar, huruf jar, amr itu adalah majrurnya. Muta'alliqun yang berkaitan, ada ta'alluqnya bi ijlalin dengan ijlal ya. Mengagungkan siapa? Maksudnya begitu. Itu maf'ul min ajli. Nanti akan dijelaskan lebih detail di dalamnya. Wal maf'ul ma'ah berikutnya adalah maf'ul ma'ah. Ada lagi maf'ul yang ketiga adalah maf'ul ma'ah. Nahwu seperti sirtu wan nila. Sirtu aku berjalan, wan nila bersamaan dengan sungai Nil atau beriringan dengan sungai Nil. Jadi sirtu aku berjalan, wan nila maf'ul ma'ahnya adalah an-nila. Makanya dibaca mansub wan nila, menyusuri sungai Nil. Fasirtu maka ada sirtu, sirtu maka ada kalimat sirtu itu fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan fa'ilnya. Sirtu aku berjalan, saro yasir, sirtu ya, aku berjalan, wan nila dan ada wan nila itu al wawunya itu wawul ma'iyah. Wawunya nama wawunya ma'iyah. Karena wawunya wawu ma'iyah, maka dia termasuk maf'ul ma'ah. Ma'iyah. Jadi terkenal kalau maf'ul ma'ah itu cirinya adalah ada wawu ma'iyah. Ya, ada wawu yang setelah wawu itu adalah ada isim mansub yang itu berkaitan dengan maf'ul tadi itu. Wanila ada nil maf'ulun ma'ah adalah maf'ul ma'ahnya mansubun dibaca nasab bisirtu sebab sirtu. Jadi maksudnya sirtu aku menyusuri, aku berjalan, wanila. Kalau diartikan wawunya wawu atop nyambung. Aku berjalan wanila dan sungai Nil. Aku berjalan dan sungai Nil. Berarti aku sama sungai Nil sama-sama jalan dong. Gak bisa. Diartikan wawu atop gak bisa itu. Dari sisi makna aja sudah gak bisa. Makanya gimana? Sirtu wanila, tahu ya sungai itu ya. Sungai kan memanjang. Sungai itu memanjang kayak sungai Kalimetro kan juga. Nah, sirtu wanila atau sirtu metro, nah gitu ini ya. Aku berjalan dengan Kalimetro. Itu maksudnya apa? Aku berjalan sepanjang aliran sungai. Sungai itu ke arah mana? Saya berjalan menyusuri. Yang disebut dengan wawu ma'iyah. Saya berjalan diiringi dengan sungai Nil, atau saya berjalan bahasa kita itu ya, searah sungai Nil. Saya mengikuti arah sungai Nil. Saya berjalan mengikuti arah sungai Kalimetro. Kemana saja sungai itu aku berjalan. Kalau sering kita juga kasih contoh itu ja'al qaumu ya, ja'al qaumu wal juyusha. Datang ja'a rajulun ya. Ja'a rajulun wal jaisha misalkan. Datang seorang laki-laki wal juyusha atau jaisha. Itu maksudnya apa? Ada pasukan yang datang berjalan. Maka saya berjalan itu ya bareng. Ya, maksudnya itu beriringan. Pasukan itu datang ke arah sana, saya pun juga sama. Atau kita berangkat ke suatu tempat, pada saat yang sama itu ada pasukan yang memang berjalan ke sana. Nah, itu menggunakan wawu ma'iyah. Kenapa? Karena kalau atau nggak mungkin apa kita janjian sama pasukan itu, nggak mungkin, ya. Nah, itu yang disebut dengan wawu ma'iyah. Nah, makanya wawunya wawu ma'iyah. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di dalamnya. Wat tabi'u yang berikutnya adalah tabi' lil mansubi kepada mansub. Karena sebelumnya ada tabi' lil marfu'. Isim yang tabi kepada marfu, maka ini tabi kepada marfu ya jadi marfu, tabi kepada mansub ya jadi mansub ya. Misalkan tabi kepada tamyiz ya jadi mansub, tabi kepada isimnya la dengan fi'il jinsi ya jadi mansub. Nah gitu.
Tabik seperti apa? Di antaranya wa arba'atun. Ada arba'atu asya, ada 4 macam. Yang pertama an-na'tu na'at. Nahu ra'aitu Zaidan al-aqilah. Ra'aitu aku melihat Zaidan al-aqilah. Zaidan, aku melihat Zaidan. Zaidan dibaca nasab. Kenapa? Sebagai maf'ul bih. Aku melihat akan Zaid al-aqilah. Al-aqilah itu na'at. Nah, itu tabi. Berarti karena Zaidan itu adalah nasab, maka al-aqilah juga wajib dibaca nasab. Kenapa? Dia tabi kepada Zaid. Wal atfu yang berikutnya, tabi yang berikutnya adalah atof. Nahu seperti ra'aitu Zaidan wa Amron. Ra'aitu aku melihat Zaidan akan Zaid wa Amron dan Amr. Aku melihat akan Zaid. Zaid mansub sebagai maf'ul bih. Wa Amron ada wawunya wawu atof. Amron adalah ma'tufnya. Maka tabi mengikuti matbu'nya. Karena Zaid dan nasab, maka Amron juga dibaca nasab. Yang ketiga wa tauqidu taukid. Nahu seperti ra'aitu Zaid dan nafsahu. Ra'aitu aku melihat akan Zaid dan Zaid nafsahu dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan orang lain atau bukan utusannya atau bukan anaknya. Maka ra'aitu Zaid dan aku melihat Zaid nafsahu ya dirinya sendiri. Karena nafsahu mengikuti Zaidan, sedangkan Zaidan itu nasab, maka nafsahu juga nasab. Wal badal yang keempat adalah badal. Nahu seperti ra'aitu Zaidan akhoka. Ra'aitu aku melihat Zaidan akan Zaid akhoka rupanya saudaramu. Ra'aitu aku melihat Zaid dan Zaid. Zaid dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Maka akhoka juga dibaca nasab sebagai tabi, ya, tabi atau sebagai badal kepada Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang saudaramu. Kalau cuma bedanya kalau Zaidan itu tanda nasabnya berupa fathah, maka akhoka tanda nasabnya adalah alif karena termasuk asmaul khamsah. Wa i'rabul amthilati dan adapun i'rabnya contoh-contoh di atas. I'rabul amthilati ada contohnya i'rabnya contoh-contoh di atas itu zahirun jelas ya. Maksudnya itu apakah perlu dijelaskan kembali ra'aitu Zaidan dipaparkan kembali, ra'aitu Zaidan perlu kembali? Enggak perlu. Karena apa? Di atas tadi di bab maf'ul bih sudah ada, darabtu Zaidan sudah ada, hanya tinggal dikasih tabik saja. Tinggal sebagaimana pada bab marfu juga sudah kan, tentang na'at, tentang atos juga sudah, tinggal menyesuaikan saja. Itu ya saya kira ya. Saya kira sampai sini dulu. Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una,